Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, kalau ibu bilang selamat pagi, silahkan jawab pagi luar biasa. Oke? Oke. Selamat pagi. Luar biasa betul, semangat sekali suaranya. Oke, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Siapa? Berapa orang? Fahmi, Budi. Kenapa yang sakit? Aswan. Tidak ada tanpa keterangan. Oke, semoga besok bisa masuk lagi ke sekolah ini. Diajak teman yang datang ke sekolah. Sebelum kita memulai kegiatan hari ini, Ibu minta tolong dulu satu orang yang bisa pimpin doa. Siapa yang mau pimpin doa? Nabila, boleh pimpin doanya, nak? Silahkan dipimpin doanya. Sebelum memulai kegiatan, mari kita sama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, sesungguhnya aku bermohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang baik dan aman dan diterima. Amin. Hari ini kita akan melanjutkan materi pekan lalu. Apa kemarin materinya pekan lalu itu? Kenali potensi. Potensi. Nah, hari ini kita akan masuk ke jurus 2, kelola emosi. Apa tujuannya kita belajar tentang kelola emosi? Bisa mengelola emosi. Ya, jadi tujuan dari jurus 2 ini, kelola emosi, yaitu kita bisa mengenal jenis-jenis emosi, bisa mengenali emosi kita, dan bisa mengelola emosi yang kita miliki, yang kita rasakan dan sebagainya. Tapi sebelum kita memulai kegiatan materi jurus 2, Ibu akan menjelaskan dulu rangkaian kegiatan. Sebelum ke materi, yang pertama yang kita lakukan itu aktivitas. Di aktivitas kita ada 2. Yang pertama itu sebelumnya Ibu akan memberikan kuesioner tentang emosi. Tujuannya supaya kalian mau tahu sejauh mana kalian mengenali emosi kalian. Terus kemudian aktivitas kedua kita akan melakukan ini aktivitas kertas emosi. Jadi sebentar Ibu juga akan membagikan setiap orang 1 lembar kertas. Kemudian Ibu akan membacakan sebuah cerita dan kalian akan mengekspresikan emosi itu pada kertas yang dibagikan. Kemudian refleksi. Di refleksi Ibu hanya akan meminta bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan aktivitas edukasi emosi. Ada konsep, disitulah baru kita jelaskan tentang materi emosi, dan kemudian kita akan aplikasikan dalam membuat cuaca emosi. Jadi sebentar itu ada pembagian kelompok tentang cuaca emosi. Kita ice breaking dulu, Di. Ice breaking. Ice breakingnya adalah tepuk emosi, tepuk tangan emosi. Emosi, ekspresi. Oke. Tahu bagaimana caranya? Tidak. Oke. Jadi caranya seperti ini. Begini ya. Tepuk dulu paha. Baru tarik. Baru ambil ekspresi. Jadi tepuk dulu 1 kali, baru ambil ekspresi. Oke, boleh? Kita mulai dari Anas atau Ali. Boleh ya? Tunjukkan ekspresinya kalian hari ini. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Ya. Kayak, oke. Kayak. Kita ekspresi lagi. Tepuk ekspresi. Ya. Kita. Masih
ekspresinya. Permainan kertas emosi, Ibu sebelumnya akan membagikan kuesioner. Tolong diisi Adina, ini diisi sesuai dengan apa yang kalian rasakan. Jadi ini tidak perlu contekan, tidak perlu dilihat apa nak jawab teman tak sebelah kiri sebelah kanan, karena ini sesuai dengan emosi tak sendiri. Jadi tak sendiri. Jadi ini tidak ada jawaban salah dan benar, semuanya benar. Dan ini tidak mempengaruhi nilai kalian. Jadi Ibu minta tolong silahkan dijawab sejujur-jujurnya. Ibu bisa minta tolong 2 orang, silahkan dibagikan sama temannya supaya cepat. Minta tolong anak 2 orang atau 3 orang, silahkan dibagi. Jadi itu jadi ini diisi sesuai diisi sesuai dengan keadaan diri kalian sehari-hari. Jadi kalau misal saya mengenali perasaan saya saat senang, sedih atau jadi petunjuknya begini. Di situ ada bacalah setiap pernyataan dengan seksama. Beri tanda centang pada kolom yang sesuai dengan keadaan dirimu sehari-hari. Misalnya, saya mengenali perasaan saya saat senang, sedih atau marah. Di situ ada pilihannya kan? 1, 2, 3, dan 4. Kalau tidak pernah, centang di bawah kolom tidak pernah. Tapi kalau selalu, centang di bawah kolom selalu. Sampai sini paham? Paham. Oke, kalau sudah paham, Ibu minta tolong silahkan dikerjakan sekarang. Boleh dikumpulkan di meja seminar, kita lanjut ke kegiatan selanjutnya. Sekarang kita masuk ke aktivitas bermain kertas emosi. Dapil sama Revan bisa minta tolong nak bagikan teman-teman tak supaya cepat selesai saya. Minta tolong dibagikan sama temannya. Tadi kan sudah yang perempuan, kita kasih lagi kesempatan sama yang laki-laki. Kertasnya jangan ditusukkan dulu kertasnya, jangan ditusukkan kertasnya. Lembar kertas sebagai simbol emosi. Semua sudah dapat? Semua sudah dapat, oke. Nah, sebentar Ibu akan membacakan sebuah cerita. Di sini peserta diminta untuk merespon cerita tersebut melalui kertas. Jika merasa senang, kertas dapat diusap. Jadi kalau senang kita usap gitu kertas tak. Tapi jika merasa kesal, kertas dapat diremas. Dan jika merasa marah, kertas bisa dirobek. Jadi silakan tunjukkan ekspresinya pada kertas tersebut. Bagaimana, siap? Siap? Oke, Ibu akan menceritakan sebuah hari yang bagaimana. Boleh berdiri semua anak-anak? Oke. Kenapa dari remuk di kertas tak belum dimulai cerita? Kayaknya sih. Oke. Paham tadi sama ini tuh, sama petunjuknya. Kalau merasa senang dia elus-elus, tapi kalau merasa kita bayangkan hari ini adalah hari Senin, ya. Kalian berangkat ke sekolah agak terlambat karena hujan deras. Kebetulan kan waktu hari Senin hujan nih. Kalian terlambat ke sekolah karena hujan deras. Terus saat tiba di gerbang, teman-teman kalian itu sudah mulai berbaris. Kalian melihat teman kalian sudah berbaris untuk upacara. Kalian berlari kecil, tapi petugas piket berkata dengan suara tinggi, siapa yang biasa terlambat lagi? Cepat lari ke belakang, baris, ambil barisan. Kira-kira kalau kalian ambil seperti itu, apa yang kalian rasakan? Sedih. Kalau sedih silahkan ekspresikan sama kertas kalian. Setelah upacara, kalian masuk kelas. Ibu guru atau bapak guru meminta kalian mengumpulkan tugas yang seharusnya dikumpulkan
tapi kalian lupa membawa tugas kalian. Ibu atau bapak guru terlihat kecewa dan berkata, kamu harus lebih bertanggung jawab lagi. Nah, apakah di sini kalian merasa malu atau kecewa? Kecewa. Kalau kecewa atau malu, silahkan diremas kertasnya. Kita lanjut ya. Istirahat tiba. Kamu berharap bisa bermain dengan teman dekatmu, tapi hari ini teman dekatmu malah duduk dengan kelompok lain dan tidak menegurmu. Kira-kira bagaimana perasaan kalian? Sedih, marah, kecewa? Silahkan ekspresikan pada kertas kalian. B aja. Kalau B aja begitu nih, jangan diapa-apain kertasnya dulu. Oke, selanjutnya siang harinya saat pelajaran olahraga kamu berusaha keras menangkap bola, tapi tanpa sengaja bola itu malah mengenai wajah temanmu. Semua orang tertawa. Apakah kamu merasa malu dan bersalah? Bagaimana kira-kira perasaan ketika berusaha begitu tangkap di bola tuh, tapi tidak bisa pergi kita tangkap, bahkan nakeni teman tak, baru diketawa-ketawai teman tak, atau kita diketawa-ketawai. Bagaimana perasaan kalau diketawa-ketawai? Malu? Yang kasih kena bola merasa bersalah atau tidak? Salah. Silahkan ekspresikan emosinya di melalui kertas. Tapi sekarang hari mulai sore, kamu sudah duduk diam di kelas, tiba-tiba wali kelas datang, menghampiri dan berkata lembut, anak-anak, saya tahu Cina kalau saat itu sedang berusaha Meki. Tidak apa-apa Cina kalau hari ini belum sempurna, besok diusahakan lagi menjadi lebih baik. Bagaimana? Kira-kira bagaimana perasaan kalau datang wali kelas? Tidak apa-apa Jana, hari ini nak sudah berusaha tapi belum sempurna, nanti besok lagi. Bagaimana? Senang. Kalau senang boleh dielus. Sudah? Bagaimana keadaan kertasnya sayang? Apa ada yang kusut sekali? Kusut. Ada yang robek? Ada yang utuh? Iya, utuh. Atau ada yang masih mulus? Mulus. Masih ada. Siapa yang robek kertasnya? Coba angkat tangannya yang robek. Alia. Yang kusut? Siapa? Yang kusut sekali? Atau ada yang masih mulus? Oke. Boleh ibu tahu kenapa suci kertasnya masih bisa utuh? Tidak merasa marah karena Oke, jadi kenapa kertasnya suci masih utuh? Karena dia merasa tidak marah. Karena mungkin dia merasa ini kesalahannya sendiri kok, jadi dia tidak marah. Terus siapa yang kusut sekali? Siapa yang mau angkat tangan ini bicara mengekspresikan, merefleksikan kegiatan permainan kita hari ini? Siapa yang mau berbicara? Siapa? Angkat tangan Ki. Oke, Dinda. Dia terlambat upacara karena merasa tidak disiplin. Oke. Jadi, Nabila. Oke, Nabila. Siapa Nabila? Saya paling banyak melemas kertas saya pada bagian Dicuekin tengah. Jadi merasa tidak dihargai. Oke, kalau merasa tidak dihargai, tidak sedih ya, marah dan sebagainya. Oke, itu tadi refleksi dari beberapa teman. Masih ada yang mau merefleksikan perasaannya? Tidak. Oke, dia tidak marah karena dia sadar kalau itu kesalahannya sendiri. Terus ada yang merasa tadi tinggal kecewa karena merasa tidak disiplin karena terlambat. Terus Nabila merasa tidak dihargai, sedih karena dicuekin sama teman. Jadi begitu nih perasaannya. Kadang kita marah, sedih, senang dan sebagainya. Tapi emosi itu tidak bisa dihindari.
yang perlu kita lakukan adalah mengenali dan mengontrol. Kenapa harus dikontrol? Supaya tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Setiap itu anak-anak, setiap orang pasti pilihnya masalah atau diri kalian yang kuat. Meskipun kalian dihadapi dengan masalah yang berat, yang membuat kalian sedih dan sebagainya, tapi kalian tetap kuat. Ya. Selamat pagi. Nah, sekarang kita masuk ke materinya ya, untuk mengenali apa itu emosi, macam-macam emosi, dan ciri contoh emosi. Kita lihat, perhatikan videonya. Oke, perhatikan ya di atas. Yuk belajar emosi berlaku. Tahukah kamu perbedaan diri manusia pastinya? Apakah emosi itu? Emosi adalah reaksi kita terhadap suatu peristiwa yang biasanya ditunjukkan melalui ekspresi dan aktivitas. Contohnya seperti senang mendapatkan nilai bagus, senang mendapatkan hadiah, dan senang mendapatkan makanan lezat. Nah, timbulnya perasaan tidak suka yang kuat oleh suatu kejadian. Ciri-ciri emosi ini adalah muka merah padam, suara yang berubah berat, tatapan yang tajam, dan tangan terkekang. Sedih emosi ini timbul ketika kita mengalami kegagalan, kecelakaan, kehilangan, dan putus asa. Ciri-ciri terbuka wajah orang lesu tanpa senyum, mata merah kaca, dan tangis. Contohnya seperti sedih ketika terluka, sedih ketika melihat teman sakit, dan sedih ketika dimarahi ayah ibu. Emosi ini biasanya timbul ketika kita merasa cemas, gugup, panik, dan tidak terhadap sesuatu. Ciri-ciri yang timbulkan yaitu cara spontan, mata terbelalak, bergerak ke atas, dan terkadang disertai latar. Contohnya seperti dipukul oleh ketika serius ngomong, mendengar suara keras ketika sedang sepi, melihat teman yang tiba-tiba muncul di depan kita. Namun faktanya, masih banyak anak-anak Indonesia yang tidak bisa mengelola emosi dengan baik, sehingga menimbulkan kekerasan terhadap temannya. Ada beberapa cara untuk mengelola emosi di dalam diri kita. Tarik nafas panjang sambil pejamkan mata, lalu keluarkan pelan-pelan. Lampiaskan emosi ke hal-hal yang baik seperti menulis atau melakukan olahraga. Selalu berpikir positif, selalu menjadi bersemangat, dan jangan lupa ibadah. Mari bermain dengan emosi. Ayo tebak jenis emosi apa yang ada pada gambar di bawah ini. Oke, jadi itu tadi penjelasan tentang apa itu emosi, contoh-contoh emosi dengan ciri-cirinya. Jadi apa tadi namanya emosi, nak? Peristiwa yang dirasakan, perasaan yang dirasakan ketika mengalami peristiwa. Entah itu apa tadi? Sedih, senang, marah, takut, kaget, dan sebagainya. Nah, tadi ada contoh-contohnya tadi di video. Apakah kalian di sekolah pernah merasakan emosi-emosi itu? Pernah. Emosi apa yang paling banyak? Bagian bahagia. Marah ketika apa? Sedih. Apa lagi yang merasa marah? Sedih. Ketika? Takut. Apa sih takut-takut Ki? Takut ketika mengerjakan tugas. Dilupa PR-nya. Jadi itu adalah emosi-emosi yang kalian rasakan di sekolah. Bisa dihindari? Bisa? Tidak. Emosi tidak bisa dihindari, tapi bisa dikenali dan dikelola. Supaya apa tadi? Supaya tidak menyakiti orang lain dan diri sendiri. Tadi ada tuh orang lain itu yang kayak begini nih, karena emosi apa kira-kira itu kalau sampai terluka temannya? Marah. Karena kenapa bisa terjadi mencelakai orang lain? Karena terbaik. Jadi mana tuh? Dia melukai karena tidak bisa mengontrol emosi. Nah, tadi sudah disampaikan tadi juga beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengontrol emosi. Nah, contohnya apa tadi? Pejamkan mata, tarik nafas, kemudian hembuskan. Nah,
mengubah pikiran negatif menjadi positif. Misalnya kalau kalian merasa marah dengan diri kalian sendiri karena dapat merek itu, selalu semua ulangan TBK. Oke, hari ini saya gagal bukan karena saya bodoh, tapi kedepannya saya akan berusaha menjadi lebih baik lagi, belajar dengan cara belajar. Oke, ya itu tadi materi tentang apa? Emosi. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasinya, anak-anak. Tahu tadi apa yang Ibu sampaikan masalah aplikasi? Apa? Aplikasi kan apa? Kita akan membuat cuaca emosi. Jadi kita akan berbagi 5 kelompok ya. Membagi kelompok ke dalam 5 kelompok. Nah, tugas kalian akan membuat peta, bisa peta emosi, bisa cuaca emosi. Bisa sesuai dengan nomornya masing-masing. Nomor 1 silakan berkumpul, nomor 2 silakan berkumpul, 3, 4, dan 5 silakan berkumpul. Oke, di sini kelompok 1. Di sini kelompok 1. Oke, silakan sayang. Oke, kalau sudah dapat posisi silakan duduk ke tempatnya. Silakan ambil duduk tenang. Ibu akan bagikan kertasnya dengan pewarna. Kita lanjut ke aplikasi. Ibu ya. Ini cuacanya sedang marah, ini cuacanya sedang sedih, ini cuacanya sedang senang. Terus apa yang menyebabkan dia sedih? Terus apa yang menyebabkan cuaca itu menjadi senang? Sebentar itu akan dipresentasikan. Ditunjukkan di gambarnya di sini pun dia sedang sedih, cuacanya sedang sedih karena sedih ketika dimarahi atau dicuekin sama temannya. Misalnya seperti itu contohnya. Cuaca emosi buatan kami. Setiap hari kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang cuaca emosi. Kami akan mempresentasikan cuaca emosi buatan kami. Mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu cuaca emosi. Saya akan mempresentasikan hasil. Kalian semua di? Masya Allah, hasilnya itu gambarnya itu cantik-cantik semua. Terus artinya kalian itu sudah bisa memahami kok, jadi dipahami perasaan kok. Kapan kita merasa marah, kapan kita merasa sedih, kapan kalian merasa kecewa dan sebagainya. Nah, terus sudah paham juga bagaimana cara mengendalikan emosi? Sudah. Nah, sebelum kita menutup kegiatan ini, Ibu mau minta setiap kelompok itu menuliskan refleksinya di sini. Ada pertanyaannya. Pertanyaannya itu gampang. Apa yang kalian rasakan dalam mengikuti kegiatan ini? Terus apa hal baru yang kalian pelajari dalam materi tentang emosi? Oke? Bisa ya? Ibu minta lagi waktunya 5 menit saja untuk mengisi refleksi kegiatan. Boleh? Bisa ya? Bisa didiskusikan. Apa perasaannya hari ini? Bagaimana perasaannya? Boleh diisi nak? Boleh kita isi? Bagaimana perasaan saat mengikuti kegiatan? Ya, cek. Kalau semua. Ya, itu bisa. Yang apa? Terima kasih banyak anak-anak karena sudah mengisi refleksinya hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih banyak karena sudah mengikuti kegiatan dengan penuh semangat. Insya Allah ke depannya kita bisa lanjut ke jurus-jurus yang lain. Saya minta lagi 1 orang untuk memimpin doa sebelum menutup kegiatan ini. Oke, saya minta tolong sama Anas. Kita mengakhiri mata pelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai.